Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku mau bawain film spesial nih yang pastinya seru abis. Film ini tuh berjudul Teenage Ninja 2 yang merupakan kelanjutan dari film Teenage Ninja 1. Nah, buat kalian yang belum nonton keseruan film pertamanya, kalian bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi ya. Cerita lanjutan ini menceritakan tentang penjahat di film pertama yang bebas dari penjara. Namun, Nakamura Shiro Ninja dan Alex yang sudah menjadi ninja ini tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Daripada penasaran, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan enjoy! Di awal film diperlihatkan penjahat yang bernama Philip Eber sedang berada di dalam penjara. Dia ini menelpon suruhannya untuk membakar boneka ninja dan menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Alex yang kini sudah menjalani kehidupannya sebagai seorang ninja selalu berlatih setiap malam dan membasmi kejahatan. Keesokan harinya, ayah tiri Alex yang bernama John memberitahu nih keluarganya bahwa dia baru saja mendapatkan investasi baru. Sehingga John ini mengajak keluarganya untuk berlibur ke luar negeri dan meminta mereka menentukan negara mana yang akan dikunjungi. Sedangkan di sini terlihat Alex yang sedang menunggu kabar dari Jessica yang sekarang sudah resmi menjadi pacarnya. Karena tak kunjung mendapat balasan dari Jessica, Alex pun bergegas mendatangi rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata Jessica akan pergi ke pesta bersama teman-temannya. Jessica ini tidak mengajak Alex untuk pergi ke pesta bersamanya, karena menurutnya Alex ini terlihat seperti anak-anak dan tidak cocok untuk dibawa ke pesta. Di perjalanan pulang, Alex yang sedang sedih ini mendapat telepon nih dari Odi sahabatnya. Alex pun meminta saran ke Odi bagaimana sih cara menjadi bad boy. Tapi tiba-tiba hujan dan petir pun menyambar yang membuat sinyal di HP Alex pun menghilang. Ketika bergegas pulang, Alex terkejut ketika petir menyambar seekor landak yang ada di depannya. Dan ternyata guys, itu merupakan Rose sang ninja Nakamura yang datang untuk melanjutkan misi mereka yang telah gagal, yaitu membuat Eber merasakan akibat dari tindakannya terhadap seorang anak di masa lalu. Sesampainya di rumah, Alex dan Nakamura melihat berita nih tentang Eber yang dibebaskan karena semua barang bukti telah lenyap dan 10 anak yang menjadi saksi kejadian pun telah menghilang. Kemudian, manajer pabrik di tempat kejadian pun ditemukan sudah lenyap. Mendengar Eber yang akan dibebaskan seminggu lagi, Nakamura pun meminta Alex untuk pergi ke Thailand untuk menemukan barang bukti yang hilang, sehingga Eber akan menerima hukumannya. Nakamura bilang, jika menjalankan misi ini dengan baik, maka Nakamura akan menganggap Alex sebagai seorang ninja seperti dirinya. Tentu saja hal itu akan membuat Alex menjadi bad boy seperti yang ia inginkan. Alex yang semangat pun berencana akan memindahkan roh Nakamura dari seekor landak ke sebuah boneka seperti di film pertamanya nih guys. Lalu di sini dia meminta ibunya untuk membuatkan boneka ninja seperti kado ulang tahunnya dulu yang diberi oleh pamannya. Setelah itu, Alex membujuk ibunya agar memilih Thailand sebagai negara tujuan untuk liburan mereka nih. Malam harinya, diumumkan nih suara terbanyak negara mana yang akan dikunjungi mereka. Dan yang terpilih sebagai tempat liburan mereka adalah Thailand. Namun, Nakamura yang ada di tubuh landak lagi kesakitan nih karena terlalu banyak minum susu. Alex pun dengan cepat membawa boneka buatan ibunya ke hadapan Nakamura. Setelah itu, Nakamura pun langsung pindah ke tubuh boneka ninja itu. Akhirnya terlihat nih guys, Nakamura yang sudah berada di tubuh boneka ninja berwarna pink, bermotif love dan tubuhnya berisi kacang. Nakamura protes kepada Alex karena ia tidak suka dengan tubuh barunya itu. Keesokan harinya, keluarga Alex pun pergi nih ke Thailand. Mereka sampai di hotel pilihan Alex yang berada tepat di seberang penjaranya Eber.
Lalu Alex memberitahu Nakamura kalau mereka udah sampai guys. Dan sekitar jam 2, Eber akan dibebaskan dari penjara. Di sini, keluarga Alex berkeliling pasar di kota Bangkok. Di sana, Alex membeli sebuah mainan pedang untuk Nakamura. Kemudian, Alex izin kepada orang tuanya untuk berjalan-jalan seorang diri. Sesampainya di penjara, Alex memberikan mainan pedang itu yang ternyata berwarna pink. Tak berapa lama kemudian, terlihat Eber sudah keluar dari penjara dan para wartawan pun memberikan pertanyaan kepadanya. Alex mengikuti kemana Eber pergi dan singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kafe. Di sini, Alex memantau dari jauh, sedangkan Nakamura mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba, Alex mendapatkan video call dari Odi nih guys. Odi memberitahu bahwa Jessica bersama cowok lain di pesta kemarin. Alex pun bergegas mengecek Instagramnya dan ternyata benar yang dikatakan Odi itu. Melihat hal itu, Alex jadi hilang fokus dengan misinya. Sedangkan Nakamura yang sedang menguping pembicaraan tiba-tiba dibawa oleh seorang laki-laki. Namun di sini Alex gak sadar kalau Nakamura dibawa orang tersebut. Ibu anak itu pun membawa Nakamura ke Eber yang dikiranya dia pemilik boneka ninja itu. Eber yang melihat boneka itu jadi teringat dengan boneka ninja sebelumnya. Sini Alex pun ketahuan oleh Eber bahwa dialah pemilik boneka ninja itu guys. Eber dan pengacaranya pun pergi dari situ dan Alex pun kehilangan mereka. Hal itu membuat Nakamura marah karena Alex tidak fokus dengan misi mereka. Setelah itu, Nakamura memberitahu bahwa daftar anak-anak yang menjadi saksi saat kejadian sedang berada di sebuah klub. Dan di sini, mereka tidak sengaja menemukan sebuah kartu sebuah klub yang bernama Lucky. Pada malam harinya, Alex membawa keluarganya untuk makan malam di sebuah restoran yang berada di dekat klub yang bernama Lucky. Dan ia pun mengambil kesempatan untuk pergi ke klub tersebut guys. Sesampainya di sana, Alex dilarang masuk karena ia masih di bawah umur. Tapi Nakamura menemukan jalan pintas yang berada di samping klub dan akhirnya mereka pun masuk lewat jendela. Di sini, mereka pun masuk ke dalam kantor pengacaranya Eber, lalu mereka mencari daftar dokumen saksi kejadian. Tapi tiba-tiba, Jessica menelpon Alex dan dia jujur soal pria yang bersamanya di pesta saat itu. Alex dan Jessica pun di sini berdebat. Tapi tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan itu yang ternyata itu adalah Eber dan pengacaranya. Di sana, pengacara menyerahkan dokumen daftar saksi kepada Eber. Ternyata anak-anak yang menjadi saksi itu diisolasi oleh Eber dan pengacaranya agar tidak terlacak oleh jaksa. Saat mereka berbincang-bincang, tak sengaja nih HP milik Alex berbunyi dan membuat Alex ketahuan oleh mereka. Di sini Eber sadar bahwa Alex adalah orang yang dilihat di kafe tadi siang. Karena curiga, Eber pun pergi dari sana. Tapi Nakamura tidak tinggal diam nih. Ia mencoba mengejarnya, sementara Alex berurusan dengan pengacara itu. Dia diminta jujur kenapa Alex bisa berada di sana. Alex tetap mengatakan bahwa dia bersama ayahnya yang sedang berada di dalam klub. Sedangkan Nakamura terlihat gagal mengejar Eber untuk mendapatkan dokumen daftar saksi tersebut. Tiba-tiba muncullah nih seorang kakek yang sedang ngeplay, yang ternyata itu adalah pamannya Alex yang bernama Stewart. Melihat keponakannya yang akan dipukul, Stewart pun memukul pengacara tersebut guys. Alex pun senang karena bisa selamat dari pengacara tersebut. Lalu Alex mengajak pamannya untuk gabung bersama keluarganya. Terlihat John tidak senang dengan keberadaan Stewart dan pada akhirnya mereka pun makan bersama. Singkat cerita, Nakamura kembali ke tempat Alex. Di sini, Swan tidak sengaja melihat boneka ninja itu bisa bergerak. Setelah itu, mereka pun kembali ke hotel. Alex memarahi Nakamura yang meninggalkannya bersama pengacara Eber di sana tadi. Nakamura pun berbalik marah.
karena menurutnya Alex ini tidak fokus dengan misinya yang membuat mereka pun akhirnya ketahuan. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba datanglah Swan. Ia penasaran melihat Alex yang berbicara sendiri. Di sini, Swan meminta Alex untuk berdiskusi dengan yang lainnya soal liburan mereka. Namun, Alex ini meninggalkan Nakamura di luar kamar, guys. John di sini berdiskusi agar Stewart tidak ikut liburan dengan mereka. Lalu, Alex pun mempunyai ide untuk pergi ke pulau kecil di Bangkok yang perjalanannya hanya membutuhkan waktu sehari saja untuk menuju ke pulau itu. Besok paginya, dengan cepat mereka pergi ke pelabuhan, tapi ternyata Stewart sudah menunggu di sana dan telah memegang tiket mereka. Di situ, Alex melihat Eber berada di pelabuhan. Dia tak sengaja mendengar bahwa Eber ini kehabisan tiket kapal menuju pulau itu. Jadi guys, Eber berniat ke pulau itu untuk menemukan salah satu saksi atau pegawai pabrik sebelum jaksa yang menemukannya terlebih dahulu. Setelah Alex sampai di pulau itu, Alex berdebat kembali dengan Nakamura. Alex masih marah kepada Nakamura hingga akhirnya Alex pergi dan meninggalkan Nakamura di kamar hotel. Kemudian, Alex mengunjungi beberapa restoran yang ada di sekitar pulau untuk menemukan saksi mata yang bernama Honeybee. Namun, Alex tidak menemukannya sama sekali. Tiba-tiba, Alex ini tertabrak seorang pria yang bernama Jasper. Yang ternyata, dia ini dulunya adalah seorang penerjemah Eber pada saat kejadian. Mengetahui hal itu, Alex pun meminta tolong untuk membantunya menemukan Honeybee sebelum Eber menemukannya. Setelah itu, Alex kembali ke hotel. Dia pun memberitahu Nakamura bahwa dia baru saja bertemu dengan penerjemah Eber yang akan membantu mereka. Kemudian, Alex melihat drone menyala yang sedang merekam mereka dan ternyata itu adalah kerjaan si Swan. Di sini Alex meminta Swan untuk merahasiakan hal itu. Swan pun mengiyakannya dengan syarat bahwa dia harus turut ikut dalam misi mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi bersama menuju toko Jasper. Alex meminta Swan menunggu di depan sedangkan Alex dan Nakamura menemui Jasper. Tapi ternyata Alex ini dijebak nih guys. Di sana ada Eber dan pengacaranya yang sudah menunggu kedatangan Alex. Lalu di sini Nakamura tertembok hingga membuat badannya kempes. Di sini, Swan tidak sadar bahwa Alex sedang dalam bahaya. Kemudian, Eber mengurung mereka semua dan berniat akan membakar toko tersebut beserta mereka yang terkurung di sana. Sementara itu, Alex mempunyai ide dengan menaruh Nakamura di pisdor dan menemboknya keluar agar Swan membantu mereka keluar dari sana. Akhirnya mereka semua pun selamat dari kebakaran tersebut. Lalu Jasper yang sadar dari pingsannya memberitahu di mana Honeybee berada, yaitu di restoran peternakan kobra. Lalu mereka semua pun pergi dengan menggunakan motor milik Jasper. Kemudian Alex memasukkan banyak permen untuk mengisi badan Nakamura yang kempes itu. Di perjalanan, tak sengaja mereka dilihat oleh Eber. Akhirnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi nih guys. Tapi di sini, Eber telah sampai duluan dengan cepat. Alex menuju restoran itu dan terlihat Eber yang akan mencoba melenyapkan Honeybee. Kemudian Alex mencoba menyelamatkan Honeybee, sedangkan Nakamura menyelamatkan Swan. Namun Alex dan Honeybee terjebak oleh Eber di dalam kandang kobra. Saat Eber mencoba menembok Alex, Swan menyelamatkan mereka dengan menggunakan drone hingga akhirnya Eber terjatuh ke dalam kandang kobra. Mereka pun berhasil menjalankan misinya dengan kerjasama yang baik dan menyelamatkan Honeybee. Ternyata Swan merekam semua aksi Alex untuk mengalahkan Eber menggunakan teleponnya dan disiarkan secara langsung loh guys. Sehingga Jessica menelpon Alex nih karena takjub melihat aksi tersebut. Namun Alex udah ngerasa biasa saja kepada Jessica.
Akhirnya polisi pun datang untuk menangkap Eber dan pengacaranya. Setelah itu, orang tua Honeybee berterima kasih kepada Alec dengan mengundang keluarga Alec berkunjung ke restorannya. Karena misi mereka telah selesai, Alec merasa sedih nih karena Nakamura akan meninggalkannya kembali. Namun, Nakamura memutuskan akan terus bersama Alec dan mereka akan menjadi ninja untuk membasmi kejahatan. Di akhir film, Alec memberikan hadiah boneka yang dia pesan untuk menggantikan tubuh Nakamura. Dan Nakamura pun pindah ke tubuh boneka barunya dengan bahan sutra yang lebih mewah dan terlihat elegan. Oke, jadi itulah alur cerita film Teenage Ninja 2 yang sudah Mimin rangkum ya. Gimana nih tanggapan kalian? Melihat akhir cerita tadi, kira-kira ada Teenage Ninja 3 nggak ya? Mimin tunggu tanggapan kalian di kolom komentar. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya. Thank you. Oke, Mimin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.